Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang baik, yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memelihara dan menopang kehidupan kami sampai saat ini. Di tengah-tengah begitu banyaknya tantangan dan pergumulan kehidupan, kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, boleh hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat rohani yang mengkoreksi kehidupan kami dan meneguhkan iman kami. Hati kami terbuka kepadamu Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kekasih. Apa kabar saudara? Baik ya, puji Tuhan. Ya, senang berjumpa dengan saudara kembali setelah kita melalui 1 bulan. Di bulan Juli kita boleh tiba di minggu yang terakhir bulan ini. Saudara, perenungan kita hari ini adalah anugerah membebaskan kita dari sikap keangkuhan atau sikap angkuh. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini dari 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-24 sampai 33. Saya bacakan ayat yang ke-24, saudara ayat yang ke-25, kita bergantian sampai ayat yang ke-33. Demikian ayat 24. Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja dan Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggikan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Saudara, ada sebuah joke tentang 2 orang yang kaya dan sombong. Ya, ini ada 2 orang ibu, memang kaya. Si ibu yang pertama di dalam kekayaannya mengenakan cincin emas pada seluruh jari tangannya. Ya, saingan mungkin sama Pak Hotman. Kalau Pak Hotman gini-gini ya. Nah, si ibu yang kaya ini saking kayanya maka bukan cuma 1, saudara, bisa 2 atau 3 setiap jari. Maka ketika dia mengenakan cincin ini, dia ingin menunjukkan ke orang-orang, dia pergi ke pasar, hendak membeli ikan.
Lalu dia melihat seorang ibu juga penjual ikan. Lalu dia tanya begini, ini berapa sekilo? Biasanya orang nunjuk cuma 1 jari begitu ya. Cuman karena semua jarinya pakai emas, dia begini, ini berapa sekilo? Yang ini berapa? Waduh, si ibu penjual ikan ini merasa jengkel juga. Sekalipun profesinya cuma penjual ikan, ternyata dia juga kaya, saudara. Dan kekayaannya itu diisi dengan mengganti seluruh giginya pakai emas. Wih, mantap. Jari 10, gigi 32, saudara. Karena digituin, ini berapa sekilo? Ini sekilo berapa? Wah, si ibu ini langsung buka mulut begini. Yang ini 200.000. Yang ini 400.000. Giginya keluar semua, saudara. Nah, saudara, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau orang sombong bertemu dengan orang sombong, rusaklah hidup ini, bukan? Ada tetangga kami, memang kaya, saudara. Dua ini suka ngobrol. Tetapi kalau yang satu mulai berkata, oh kemarin saya pergi ke Hong Kong. Yang satu kan berkata, minggu kemarin gue ke Inggris tuh. Jadi tidak ada yang merasa rendah. Masing-masing akan berlomba, kita yang nonton jadi bengong begitu ya. Kita ngomong, kita kemarin kemana ya? Kata lu gong. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita adalah anugerah membebaskan kita dari sikap angkuh. Ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat beberapa kebenaran yang indah, saudara, sehingga kita boleh mengintrospeksi diri kita, siapa kita ini sesungguhnya di hadapan Allah. Dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak jatuh ke dalam sikap angkuh atau sikap kesombongan hidup. Yang pertama, saudara, kita perlu sadari bahwa setiap kita rentan terhadap dosa keangkuhan. Setiap orang itu rentan. Tidak ada yang imun terhadap dosa keangkuhan dan kesombongan. Mari kita sadari bahwa setiap kita sebagai manusia berdosa sangat mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kemarin kita menikmati berkat yang berlimpah, hari ini bisa jadi lupa. Kita menganggap itu adalah kemampuan kita. Kita lupa itu kebaikan Tuhan. Dan sebaliknya dengan mudah juga kita akan membanggakan prestasi diri kita. Kita lupa kebaikan Tuhan dan mudah membanggakan prestasi dan keberhasilan kita. Hal tersebut juga ternyata jelas terlihat di dalam kehidupan Raja Hizkia. Melalui pembacaan yang sudah kita lakukan memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata ada 2 kali dari kisah ini Hizkia itu jatuh ke dalam dosa keangkuhan atau kesombongan hidup. Yang pertama adalah setelah ia sembuh dari sakit. Di dalam ayat yang ke-25a dikatakan bahwa setelah ia disembuhkan dari sakitnya, justru ia menjadi sombong. Peristiwa sakitnya Raja Hizkia juga dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 11. Kendati demikian Alkitab tidak menjelaskan kepada kita dengan detail tentang penyakit yang dialami Hizkia. Apa penyakit itu? Sudah berapa lama ia sakit? Ke tabib atau dokter mana dia sudah berobat? Kenapa dia mengalami sakit itu? Enggak jelas. Namun satu hal yang kita yakini bahwa apapun sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu ada di dalam kedaulatan Allah dan ada di dalam seizin Allah. Ya, ada di dalam kedaulatan Allah dan ada di dalam seizin Allah. Demikian juga penyakit yang dialami oleh Hizkia adalah di dalam seizin Allah, di dalam kedaulatan Allah. Dan sama seperti setiap kita ketika mengalami kesulitan hidup, pasti kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Di dalam doa kita,
Kita berseru, Tuhan tolong saya dalam kesulitan ini. Hal itu pun dilakukan oleh Hizkia. Dia berseru memohon kepada Tuhan dan ternyata memang di dalam anugerahnya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada Hizkia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 mencatat bahwa ternyata penyakit itu sembuh hanya ketika ditempelkan satu buah kue, apa? Dicatat di sana? Kue ara. Menarik ya? Bukan ditempelin koyok loh. Ditempelin kue ara, kalau saya makan tuh. Yesaya minta satu buah roti atau kue ara, lalu tempelkan di atas penyakit itu. Alkitab mencatat dia disembuhkan. Namun yang terjadi sebaliknya, setelah dia disembuhkan, maka ayat yang ke-25a berkata demikian. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Wow, saya katakan tadi bahwa kita begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Baru sembuh, sudah angkuh. Peristiwa yang kedua, di dalam ayat yang ke-11. Ia menjadi angkuh setelah ia sangat diberkati, saudara. Kedua kalinya Hizkia jatuh ke dalam dosa kesombongan adalah ketika Raja Negeri Babel, Merodak Baladan bin Baladan, mendengar bahwa peristiwa sakit dan hampir matinya Hizkia itu sampai kepada Raja Negeri Babel. Maka saudara, Raja Negeri Babel ini, Merodak Baladan bin Baladan ini mengutus duta besarnya untuk mengunjungi Hizkia. Ingin menanyakan kehidupan yang dialami oleh Hizkia dan peristiwa mukjizat, kesembuhan dan tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah bagi Hizkia dan bagi bangsanya. Saudara, kalau kita kedatangan tamu, apalagi katakanlah itu duta besar, jangankan duta besar, kalau lurah mungkin datang ke sini pun kita bangga begitu ya. Ini duta besar datang. Maka Hizkia ini bersuka cita, saudara. Ia kemudian mengajak duta besar ini berkeliling seluruh istananya. Biasa juga kita lakukan kalau kita ucapan syukur rumah kan. Kita ajak tamu-tamu kita keliling kan. Kalau ada 5 lantai kita suruh naik 5 lantai, turun 5 lantai amsyong. Ya. Kita ajak, kita tunjukkan. Salahkah? Saudara, mungkin kita berpikir kenapa, apa yang salah dengan Hizkia? Di dalam 2 Raja ayat yang pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 mencatat demikian. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat di dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Apa yang salah? Masalahnya adalah bahwa ketika Hizkia memperlihatkan semuanya itu, ia sedang jatuh ke dalam dosa kesuksesan. Ia sedang membanggakan dirinya, membanggakan kehebatannya, membanggakan prestasinya. Ia lupa bahwa Hizkia baru disembuhkan. Ia lupa bahwa berkat-berkat itu juga adalah yang daripada Tuhan. Bukan berarti kemarin disembuhkan, hari ini kaya raya. Bukan, ada proses tentunya. Dia menikmati kesembuhan itu dan memperoleh prestasi yang gilang gemilang. Tetapi kemudian saudara, ia membanggakan itu. Ia tidak membanggakan hal-hal spiritual atau hal-hal rohani yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ia alih-alih bersaksi kepada orang atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya justru merendahkan Tuhan dan meninggikan dirinya. Saudara, di dalam hal inilah kemudian Hizkia jatuh. Karena itu mari kita sadari, waspadalah. Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal atau imun terhadap keangkuhan dan kesombongan. Apapun posisi Anda dan saya hari ini,
Apakah Anda sebagai majelis, jemaat, hamba Tuhan, kita semua tidak kebal? Karena itu mari selalu waspada. Bahwa dosa keangkuhan dan dosa kesombongan itu selalu mengintip kita. Begitu ada celah kita akan membanggakan diri kita. Begitu ada celah kita akan membanggakan prestasi kita. Karena itu seharusnya kita merendahkan hati di hadapan Allah. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua kita bisa belajar adalah bahwa keangkuhan itu tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Dan Tuhan pasti memberikan konsekuensinya. Di dalam ayat yang ke-25b dan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai 18. Setelah kita melihat 2 kali peristiwa Raja Hizkia menyombongkan dirinya, maka Alkitab juga memberitahukan kepada kita 2 kali pula Tuhan murka kepada Hizkia. Yang pertama itu dicatat di dalam 2 Raja pasal yang ke-32 ayat yang ke-25b. Ya, 25b sebenarnya. Oke. Nah, saudara, dikatakan di sana sehingga ia dan Yehuda serta Yerusalem ditimpa murka. Ya, ayat yang ke-25b. Entah kenapa komputer saya berubah jadi A. Padahal di tab saya sudah B. Jadi kesalahan bukan pada layar Anda, begitu ya. Makanya saya juga bingung, di sini B, di sana kok A. Ya. Oke lah. Saudara, dikatakan sehingga ia, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Kesombongan sang pemimpin membawa murka Tuhan bukan hanya kepada dirinya, tetapi bahkan kepada umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-16 sampai 18 berkata demikian. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Saudara, keangkuhan dan kesombongan merupakan sikap yang muncul dari anggapan bahwa kesuksesan dan kekayaan diraih karena kemampuan kita, bukan karena anugerah dan campur tangan Allah. Jadi kita merasa aku yang mampu. Mari lihat kepada diri kita. Apa prestasi yang sudah kita raih hari ini? Di kantor, di sekolah, di kampus, di gereja, atau dimanapun kita berada. Adakah kita merasa bahwa diri kita ini mampu? Saudara, itu adalah sebuah kesombongan. Dan Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada kesombongan hidup manusia. Saudara, perlu kita sadari bahwa apapun yang ada pada diri kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, seyogianya kita kembalikan dan kita pergunakan kembali untuk memuliakan Dia. Apakah itu kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai untuk melayani Dia. Apakah kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita tetap pergunakan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu jabatan, kesuksesan, dan semuanya harus kita kembalikan untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada hak kita untuk berkata, karena aku yang sukses, aku gunakan seenak saya. Kita hanyalah penata layan yang Tuhan percayakan untuk mengelola segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita tidak perlu meragukan bahwa sesungguhnya Hizkia memulai hidupnya sebagai seorang raja yang saleh. Dan secara keseluruhan pemerintahannya adalah pemerintahan yang juga sangat saleh. Tetapi ternyata permulaan jauh lebih baik daripada akhirnya. Seharusnya setiap kita harus berjuang finishing well.
Namun ternyata Hizkia tidak demikian. Ada satu puisi dari Hairil Anwar yang berjudul Aku. Di dalam puisi itu Hairil Anwar berkata di akhir puisinya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Namun apa yang terjadi? Hairil Anwar justru meninggal sangat muda di dalam usia 27 tahun pada tahun 1949. Hizkia sudah Tuhan katakan, hidupmu akan berakhir. Namun kemudian dia memohon Tuhan memberikan kesempatan baginya. Dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Namun dia gagal mengelola perpanjangan waktu hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi justru menjadi awal dari sebuah kehancuran di dalam hidup kerohaniannya. Memang saudara kemudian Hizkia ini mengalami pertobatan, dia disadar. Maka Tuhan tidak menjatuhkan hukuman itu di zamannya. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika Tuhan melalui Yesaya menyatakan hukuman, justru dia berkata, oh baik sekali firman Tuhan yang engkau sampaikan itu. Tetapi di dalam hati dia berkata, asal jangan di masaku saja peristiwa itu terjadi. Sudah terlihat sekali bahwa Hizkia adalah seorang yang sangat egois. Dia berpikir yang penting di masaku aman, masa yang lain atau generasi selanjutnya, I don't care. Saudara, waktu atau usia memang tidak membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Waktu tidak melakukan apa-apa selain dia akan datang dan berlalu. Namun di dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, akankah kita pergunakan hanya sebuah kronos atau kita akan pergunakan sebagai sebuah kairos? Kita akan menjalani hari-hari itu sebagai sebuah kronologi yang akan berawal dan kemudian berakhir saat kematian kita. Atau di dalam perjalanan usia itu kita menciptakan kesempatan dan kesempatan. Atau menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk boleh berkarya bagi Tuhan. Saudara, bukan masalah berapa panjang usia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi dalam waktu itu, apakah kita justru menyombongkan dan membanggakan diri kita, atau kita merendahkan hati dan berkenan kepada Allah. Maka adillah Allah jikalau kemudian dia mengambil seluruh apa yang menjadi faktor kesombongan di dalam diri Hizkia. Yesaya berkata, semuanya yang kau sudah perlihatkan di dalam kesombonganmu itu akan diambil, diangkut ke negeri Babel. Duta besar yang kepadanya ia menyombongkan diri itu justru menjadi sarana yang dipakai Tuhan, mendatangkan kehancuran bagi Hizkia dan umat yang dipimpinnya di periode selanjutnya. Angka 3. Rendah hati, berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-26. Untuk menjadi pribadi yang tidak angkuh atau tidak sombong, sebenarnya boleh dikatakan gampang-gampang susah. Ayat yang ke-26 berkata demikian, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan ia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara, yang dibutuhkan untuk menjadi tidak sombong cuma sebaliknya, rendah hati. Bukan rendah diri ya saudara, rendah hati. Ada orang yang sombong itu keluar, gak boleh merasa disayangi. Tetapi ada juga orang yang sombong itu sebenarnya terlihat rendah hati. Dia seolah-olah merendah, tetapi dia sedang melambungkan dirinya. Kita belajar rendah hati. Kita menyadari bahwa apapun yang ada pada diri kita, sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika bisa menarik nafas,
Itu pun karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang patut kita sombongkan? Apa yang patut kita banggakan? Enggak ada, saudara. Kita tidak mampu bahkan untuk menahan sehelai rambut kita untuk tetap bertahan di sana. Kalau sudah waktunya rontok, maka dia akan rontok. Walaupun ada orang kemudian yang pergi ke negara lain untuk apa? Nyulam rambut. Nggak tahu disulam atau dipantek atau dipaku, saya nggak ngerti. Tetapi intinya kepala yang tidak mulai botak kemudian lebat kembali. Tapi duitnya mahal kan? Kita yang sudah botak, nikmatilah botaknya. Karena itu pun anugerah Tuhan. Saudara, di dalam apa yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita sadari, itu semua kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita untuk memuliakan Dia, bukan untuk menyombongkan diri kita. Saudara, perenungan singkat hari ini saya mengajak kita hening sejenak. Mari tutup mata kita, duduklah dengan tenang di hadapan Tuhan. Di dalam ketenangan dan keheningan yang saudara rasakan, mari letakkan tangan saudara yang kanan ke dada saudara sebelah kiri. Apakah saudara merasakan sesuatu di sana? Apakah saudara masih merasakan detak jantung saudara berdegup di sana? Jikalau saudara merasakannya, itu berarti saudara masih sehat. Itu berarti saudara masih hidup. Tetapi mari kita berpikir, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat? Entah kepintaran kita, entah prestasi kita, entah kekayaan kita, untuk dapat memperpanjang detak jantung itu dan berkata, Tuhan, aku mau jantung ini berdetak 100 tahun lagi. Saudara, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan berkata, berhenti, maka detak jantung itu akan berhenti. Dan di situ berarti berakhirlah kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara, ketidakmampuan kita untuk berbuat apa-apa, untuk memperpanjang detak jantung itu, memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu, mari sadarilah semua hanya anugerah. Semua hanya anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau kami masih boleh hidup sampai saat ini, bukan karena kuat kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Jikalau kami memiliki sesuatu sampai saat ini, itu pun bukan karena kami berjuang sedemikian rupa, tetapi semata-mata karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Maka sesungguhnya kami tidak punya hak untuk menyombongkan diri kami, untuk menjadi pongah di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kami. Lewat perenungan firman Tuhan pagi hari ini, mari Tuhan tolong kami untuk boleh melihat
betapa tidak mampunya kami, betapa tidak berharganya, dan tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan memuliakan Engkau di dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk kami hidupi. Perjalanan usia ke depan entah berapa panjang dan berapa lama, hanya Tuhan yang menetapkan, dan kami rindu, kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.